Saya kira Kompolnas kemarin juga mestinya mengawasi, tapi saya malah menyatakan, loh kok Kompolnas melalui Pak Benny Mamoto itu bukan mengawasi, tapi saya berpikir malah menjadi juru bicara ya. Jadi terkesan menjadi juru bicaranya Polri bukan sebagai pengawas Polri. Presiden sendiri Mas, saya kira juga karena Polri, terutama Kapolri itu kan berada di bawah Presiden langsung ya. Jadi mestinya Presiden juga proaktif ya untuk mengawasi sekaligus juga menegur atau memberikan perintah untuk membenahi ya Kapolri untuk segera membenahi Polri supaya kepercayaan masyarakat pada Polri itu kembali. Kemudian yang kedua, hilangkan komando dan pangkat ya sampai ke jenderal itu. Jadi ya kita mengadopsi seperti ASN itu ya. Di ASN kan enggak ada, meskipun saya profesor enggak bisa di garis komando juga enggak ya, tapi itu hanya ada ruang, ada gulungan, ada kepangkatan itu saja. Tapi enggak nyampe jenderal, karena Anda tahu sendiri Mas. Jenderal itu kan itu juga pangkat yang sifatnya politis. Jadi tidak ada ukuran sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, enggak ada. Itu bisa bulanan turun bintang 1, bintang 2, bintang 3 itu bisa dalam waktu bulan. Tidak perlu harus menunggu berapa tahun gitu. Kemudian yang ketiga, saya coba untuk mengusulkan membuka peluang untuk diadakannya lembaga investigasi tandingan ya, atau saya sebut sebagai ya model detektif swasta gitulah ya. Nah itu kalau perlu ya, karena suatu tindak kejahatan tidak hanya bisa diselidiki oleh penyidik dalam arti negara Polri, tapi ini bisa saja dilakukan oleh detektif swasta. Ini kita niru film-film di luar negeri itulah kan, itu juga Pak Sulaiman sepakat itu, Pak Sulaiman. Nah itu. Iya, itu harus ada detektif swasta itu. Lalu yang keempat, ini persoalan pengawasan. Tadi udah disinggung Mas Taufik juga. Ini memang dari awal sudah aku bilang. Ya, DPR difungsikan, diaktifkan kembali gitu ya. Detektif swasta. Betul. Ada ketuanya Pak Sulaiman itu. Komisi 3 diaktifkan kembali. Semoga kita berharap ya Komisi 3 ini tidak masuk angin. Ya. Artinya tidak ikut menikmati ya hingar-bingarnya persoalan keuangan dan seterusnya itulah. Karena kita tahu sendiri untuk menangani suatu perkara itu memang ada 3 hal itu ya yang sangat berperan. Yang pertama adalah akses kekuasaan. Yang kedua akses keuangan. Nah yang ketiga tadi juga disinggung Mas Taufik itu persoalan media. Nah jadi ini juga penting termasuk dalam hal pengawasan itu. Jadi saya kira Kompolnas kemarin juga mestinya mengawasi, tapi saya malah menyatakan, loh kok Kompolnas melalui Pak Benny Mamoto itu bukan mengawasi, tapi saya berpikir malah menjadi juru bicara ya. Jadi terkesan menjadi juru bicaranya Polri bukan sebagai pengawas Polri. Padahal tugasnya kan pengawasan, yang hasil pengawasan dilaporkan pada Presiden. Kemudian Presiden sendiri Mas, saya kira juga karena Polri, terutama Kapolri itu kan berada di bawah Presiden langsung ya. Jadi mestinya Presiden juga proaktif ya untuk mengawasi sekaligus juga menegur atau memberikan perintah untuk membenahi ya Kapolri untuk segera membenahi Polri supaya kepercayaan masyarakat pada Polri itu kembali. Saya kira hal itu yang perlu saya sampaikan Mas. Kalau Prof. Suteki melihat sejauh ini Presiden tidak segera kesannya quote unquote dalam tanda petik begitu ya, tidak mengintervensi, itu sebetulnya apa sih latarnya begitu sehingga
ada semacam kesulitan untuk membangun komunikasi. Beberapa kali kan saya menangkap kesan gitu ya, bahwa presiden itu tidak mau turut campur dalam hal penegakan hukum. Ini kan keliru. Kalau dalam hal tata negara, memang presiden itu kan bertanggung jawab dalam sisi pemerintahan, Mas ya. Dalam hal sisi sebagai kepala pemerintahan, presiden juga bertanggung jawab dalam hal penegakan hukum. Artinya apa? Yang paling memungkinkan untuk dipengaruhi dalam arti diperintah dan seterusnya kan dua, yaitu apa? Polri sendiri dan juga kejaksaan ya, kejaksaan atau Kejaksaan Agung. Itu dua hal itu. Kalau advokat kemudian Mahkamah Agung kan tidak punya langsung akses. Meskipun demikian, karena kita yang mengenalnya itu tidak separation of power atau pemisahan kekuasaan tapi pembagian, presiden pun dalam hal kehakiman juga punya hak untuk apa? Memberikan grasi, amnesti, ya kan? Abolisi sampai pada rehabilitasi. Meskipun ini tetap harus ada konsultasi juga dengan misalnya Mahkamah Agung dan juga DPR. Tapi kan presiden ini bukan kemudian lepas tangan soal penegakan hukum. Kalau wah saya nggak mau campur tangan penegakan hukum loh. Memang Anda boleh melakukan campur tangan, tetapi visinya tetap dalam rangka penegakan hukum yang baik, kan begitu. Jadi kalau sampai mengatakan oh saya nggak mau campur tangan, oh kerjaan Anda kok Anda nggak mau campur tangan, bagaimana gitu? Ya, Prof. Balik lagi ke persoalan kalau reorganisasi, restrukturisasi atau apapun yang berkaitan dengan keinginan untuk menjadikan kepolisian Republik Indonesia secara kelembagaan itu baik, itu kan sebetulnya kalau dilihat dari sisi basis filosofisnya terkait dengan tupoksi yang berkaitan dengan urusan keamanan, harusnya kan inherent dengan keberadaan masyarakat, berbeda dengan pertahanan. Salah satu pertanyaan kemarin yang disampaikan Pak Sulaiman misalnya, kenapa kepolisian itu dipersenjatai layaknya domain urusan pertahanan. Nah, sejauh mana Anda melihat filosofis keamanan yang harusnya integral dengan masyarakat itu dengan keberadaan tampilan kepolisian yang sekarang ini ada? Jadi tadi saya sebutkan ada 3 tugas pokok kepolisian itu. Yang pertama adalah pelayanan dan pengayoman. Jadi pelayanan dan pengayoman itu satu. Lalu yang kedua adalah Harkamtipmas, berarti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penegakan hukum. Untuk 2 fungsi yang awal tadi itu tidak terkait dengan penggunaan senjata dan seterusnya, Mas. Tapi yang ketiga, ketika menjadi seorang penegak hukum, dia memang diberikan kewenangan untuk apa? Untuk menangkap, untuk menahan, kemudian untuk melakukan upaya penggunaan kekerasan. Ada simbol. Jadi simbol kekerasan ini karakteristik kepolisian, pekerjaan polisi itu kan penggunaan kekerasan yang dalam batas tertentu yang terukur namanya. Ada simbolnya kekerasan apa? Borgol. Lalu ada kecrek ya, kecrek itu borgol tadi ya, borgol itu kayak wong Jawa ngarani kecrek ya. Jadi borgol, ada pentungan, ada pistol. Nah ini kan lambang kekerasan sebenarnya. Nah penggunaannya itu tetap harus terukur. Ada ketentuan-ketentuan internasional bagaimana menggunakan senjata. Tidak boleh kemudian langsung pada membunuh, tapi boleh melumpuhkan, kan itu. Kalau misalnya ada perlawanan atau mungkin mau melarikan diri, tidak boleh kemudian tiba-tiba langsung dikenakan tembak mati. Bahkan kita kenal yang Mas tahu kan, yang ada berapa ratus orang itu yang extrajudicial killing. Ya, melalui extrajudicial killing itu. Ya kan itu sebenarnya kan tidak perlu sampai di sana. Terakhir yang kasusnya Pak Dr. Sunardi yang di Sukoharjo. Itu kenapa harus langsung membunuh gitu loh. Mestinya kan jelas itu kecuali bersenjata saling ada ya. Senjata itu namanya ada prinsip namanya subsidiaritas. Jadi harus ada keseimbangan lawan gitu. Tapi kalau lawan tidak menggunakan apa-apa atau misalnya dalam jarak jauh menggunakan pedang atau apa, jauh tidak perlu sampai lalu membunuh, tidak, tapi cukup dengan melumpuhkan apa menimba tangannya atau mungkin menimba kaki dan seterusnya itu. Tapi jangan kemudian membunuh. Nah, jadi penggunaan kekerasan itu memang dimungkinkan, tetapi tetap harus terukur. Terukur apa ya? Sesuai dengan ketentuan internasional ada bagaimana menggunakan senjata itu. Tidak bisa main-main dengan senjata yang mestinya hanya dipakai untuk melumpuhkan, tapi ini bukan hanya beberapa kali, tapi sering kali ya digunakan untuk membunuh. Nah, itu yang mestinya bertentangan dengan SOP yang ada. Saya kira
dengan terbongkarnya rekayasa kasus terbunuhnya atau pembunuhan Brigadir J Joshua ini sangat memungkinkan dilakukan peninjauan kembali ya terhadap kasus-kasus yang pernah ditangani oleh kepolisian, terutama dalam hal ini yang pernah ditangani oleh Verdi Sambo khususnya. Apakah itu persoalan KM 50 atau ya terbunuhnya atau pembunuhan ya secara keji terhadap 6 anggota Laskar FPI itu, ataupun juga persoalan kebakaran Kejaksaan Agung itu sampai sekarang kan tetap ada misteri-misteri di situ. Karena pada dasarnya kalau kita lihat terhadap koleganya sendiri saja itu pembunuhan dilakukan sedemikian rupa, ya apalagi kok itu di luar. Apakah juga tidak mungkin di situ ada rekayasa? Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia.
Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan